Aksa disibukkan dengan aktivitas mengerjakan dokumen di ruang kerja. Tentu saja bersama Arzan yang sengaja ia suruh datang ke kediaman, karena duduk bersantai sepanjang hari bukanlah tipe pria seperti Aksa. Sudah pasti Aksa lebih memilih bergelut dengan tumpukan pekerjaan. Tuan, Arzan mulai bersuara setelah hampir 1 jam hanya berdiam diri memahami dokumen di tangannya. Ada apa? Sahut Aksa dengan posisi tangan memijat pelipisnya, sudah pasti perhatiannya hanya penuh dengan kertas di tangan satunya. Arzan sebenarnya takut untuk memulai pertanyaan ini, hanya saja ia harus bertanya untuk menghilangkan rasa penasarannya. Bagaimana hubunganmu dengan Nona Yara? Pertanyaan Arzan membuat Aksa langsung meletakkan kertas itu begitu saja. Aksa meregangkan otot-ototnya yang mungkin kaku sedari tadi duduk. Mata Aksa menatap datar ke arah sang asisten pribadi yang terlihat salah tingkah karena pertanyaannya sendiri. Aku hanya bertanya saja, Tuan. Mengingat hubungan kalian yang diawali dengan cara tidak enak, aku takut saja kau tidak bahagia. Arzan mencoba mencari alasan agar Aksa tidak marah kepadanya. Tidak ada, semua terlihat biasa saja. Lagian tugas seorang asisten pribadi, cukup berfokus kepada dunia pekerjaan, bukan urusan rumah tangga. Jelas Aksa dengan penuh penekanan, sudah pasti ia tidak suka Arzan membahas soal pernikahannya di sela pekerjaan yang banyak ini. Arzan beroh saja, jawaban Aksa itu tidak membuat rasa penasarannya hilang. Tapi, untuk bertanya lagi Arzan yakin jika sang tuan muda akan mengamuk. Gara-gara pertanyaan dari Arzan, sudah pasti Aksa langsung kepikiran dengan Yara. Ia membereskan dokumen yang berantakan di meja. Waktu juga sudah malam, Aksa menyelesaikan pekerjaannya. Pulanglah, tugasmu sudah selesai. Ucap Aksa kepada Arzan yang kini sudah berdiri tepat di hadapannya. Buru-buru amat, Tuan. Mau melanjutkan malam pengantin nih. Goda Arzan diselingi tawanya. Apa yang baru saja kau katakan tadi? Mau menikmati malam pengantin kan? BUGH. Awis, wajah tampan Arzan dilempar asbak rokok oleh Aksa. Ia menatap tajam Arzan yang terus mengelus pipinya yang sakit. Sekali lagi kau mengatakan hal tidak berguna itu, maka, bukan asbak ini lagi yang aku lempar, melainkan, Aksa tidak melanjutkan kata-katanya, ia malah seperti mencari benda ancaman yang lebih menakutkan lagi. Melainkan apa, Tuan? Ah iya, potongan gaji. Aku akan memotong gajimu hingga kandas. Ancam Aksa dengan nada tegas. Sudah pasti hal seperti itu adalah ancaman yang paling menakutkan bagi Arzan. Ia langsung mengangguk mengerti, dan bahkan berlari pergi menuju asalnya. Tanpa pamit kepada Aksa yang menatap heran kepergiannya. Asisten tidak berguna. Umpatnya, Aksa hanya bisa menggelengkan kepala saja dengan tingkah absurd Arzan. Selesai membereskan dokumen, Aksa berniat pergi menuju kamar. Membersihkan diri lalu tidur, hal seperti itu ingin ia lakukan segera. Tapi, kala ingin menaiki tangga Aksa melihat Yara yang seperti sedang mencari sesuatu. Kau cari apa? Pertanyaan Aksa membuat Yara tersentak kaget. Ia sampai memegang dadanya karena terkejut. Hei, kau cari apa? Tanya Aksa lagi, kali ini lebih menuntut jawaban. Cari martil, jawab Yara jujur apa adanya, ia menatap Aksa sebentar lalu kembali mencari di sekitar ruangan tengah. Aksa memejamkan matanya, memijat pelipis lalu menarik napas dalam-dalam. Setelah merasa kesabaran sudah terkumpul, Aksa melangkah menuju Yara yang masih sibuk mencari benda yang diinginkannya. Apa menurut Nona Yara, Anda bisa menemukan martil di sini? Tanya Aksa dengan suara yang sangat lembut, membuat Yara langsung mendongak menatapnya. Enggak sih, jawabnya cepat, ia cengengesan di hadapan Aksa yang terlihat lelah dengan segala tingkahnya. Tapi, Kak, hal yang kau katakan tadi sudah hampir selesai, sekarang tinggal bagian terpentingnya saja. Hal seperti apa? Servis ranjang, hihi sudah mau beres loh.
Kakak pasti bangga kepadaku nanti, ucap Yara dengan sangat bangga, bahkan sampai memicingkan mata sebelah kepada Aksa yang belum mengerti apa-apa. Aksa memikirkan ucapannya beberapa waktu yang lalu. Ia ingat jika mengatakan servis ranjang kepada Yara, setelah itu baru memberi kode sandi kartu rekening kepada Yara yang sudah berjasa menunjukkan keahlian di atas ranjang. Maaf, Nona jika lama. Ini martil yang Anda minta tadi. Ucap Pak Gus, dengan senang hati Yara mengambil martil di tangan Pak Gus. Ayo, Kak. Lihat aku menunjukkan keahlian servis ranjang, pasti kakak bakalan bangga sama aku. Ajak Yara, ia menarik tangan Aksa yang masih kebingungan. Kok dia bawa martil? Bukankah seharusnya duduk manis saja di atas ranjang dengan pakaian serba terbuka? Gumam Aksa di dalam hati. Sepanjang perjalanan menuju kamar mereka, jantung Aksa berdegup kencang. Ia tidak tahu alasannya apa, hanya saja ia seperti akan menghadapi hal baru bersama gadis kecil di sampingnya. Oke, bukalah pintunya, Kak. Yara mengarahkan tangan Aksa untuk membuka pintu kamar. Aksa mengangguk saja, ia memegang kenop pintu dengan perasaan yang berdebar. Sudah pasti Yara tersenyum senang, ia sudah berhasil dengan persyaratan sang suami. Astaga Yara REYNALD. Teriak Aksa dengan sangat kencang, hingga Yara menutup telinga dengan kedua tangannya. Apa yang telah kau lakukan? Tanya Aksa dengan wajah lelah, ia menatap tak berdaya dengan keadaan kamar yang super berantakan. Loh, aku sedang servis ranjang seperti yang kakak katakan. Jawab Yara tanpa takut sedikit pun. Aksa memijat pangkal hidungnya, bagaimana ia tidak sakit kepala. Seluruh kamar dipenuhi dengan kapas-kapas yang bertebangan. Yara berlari masuk, ia berteriak kesenangan di dalam kamar dengan kapas yang berterbangan itu. Seperti ini kan servis kasurnya? Tanya Yara, ia duduk di atas kepala ranjang. Siap memalu kayu jati itu, seperti orang yang sudah ahli saja. Aksa hanya diam dengan tangan berkacak pinggang. Sejujurnya ia ingin sekali marah sekarang, hanya saja Aksa merasa jika Yara memang tidak mengerti sama sekali mengenai servis yang dimaksud dirinya. Tok, tok. Suara Yara memalu kayu jati yang tidak bersalah itu, membuat Aksa semakin sakit kepala. Ia melangkah menghampiri istrinya yang selalu saja membuat ulah. Menyita martil di tangan Yara, meletakkan di lantai. Hal yang kau lakukan ini, bukan servis, melainkan merusak, Yara, kata-kata Aksa membuat Yara bingung.